Ruang Dewa Beladiri. Bab 511 sampai dengan 515. Bab 511 Korban Selamat. Yang paling mengejutkan Ye Xiwen tentang asosiasi alkemis bukanlah karena asosiasi itu memiliki koneksi di seluruh kekaisaran Wei besar, tetapi karena asosiasi itu memiliki cabang tidak hanya di kekaisaran Wei besar, tetapi juga tidak hanya di alam Feixing, tetapi juga di alam Zhenwu yang jauh. Markas besarnya merupakan kekuatan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. Bahkan informasi yang tercatat di Beidou menunjukkan bahwa organisasi semacam itu sangat mencurigakan. Ye Xiwen mengikuti Kepala Kasim ke ruang tamu dan bertemu Jiang Zuqing, Presiden Asosiasi Alkemis, yang merupakan orang yang memiliki pengaruh besar di Kekaisaran Wei. Dalam perjalanan ke sini, Ye Xiwen mempelajari beberapa informasi tentang Presiden Asosiasi Alkemis. Jiang Zuqing dapat dianggap sebagai tokoh legendaris di seluruh Kekaisaran Wei. Dahulu kala, ada seorang ahli alkimia di Kekaisaran Wei Agung, yang merupakan guru Jiang Zuqing. Setelah guru tersebut pergi, Jiang Zuqing mengambil alih Asosiasi Alkemis Kekaisaran Wei Agung dan menjadi presidennya. Asosiasi Alkemis, yang hampir runtuh karena kepergian guru tersebut, perlahan-lahan pulih dan menjadi kekuatan raksasa di seluruh Kekaisaran Wei Agung. Ketika Ye Xiwen benar-benar melihat Jiang Zuqing, dia mendapati bahwa dia adalah seorang setengah orang suci, mengenakan jubah indah, tampak sangat anggun dan mulia, dengan rambut putih dan wajah muda. Setelah memasuki ruang penerima tamu, Jiang Zuqing melangkah maju tanpa menunggu Ye Xiwen maju, membungkuk dan berkata dengan sopan, "Siswa yang rendah hati ini datang untuk menemui Guru Long." Kasim itu tercengang. Ia tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Jiang Zuqing adalah orang yang sangat berkuasa. Meskipun bukan yang terkuat, ia tak diragukan lagi memiliki koneksi yang luas di seluruh Kekaisaran Wei Agung. Bahkan ketika bertemu kaisar, ia bersikap kasar. Bahkan kaisar pun memiliki banyak permintaan kepadanya, belum lagi markas besar asosiasi alkemis yang bahkan lebih mengerikan di belakangnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada Ye Xiwen sebagai seorang junior. Ini berbeda dari rasa hormat biasa. Menunjukkan rasa hormat kepada seorang junior adalah pengakuan bahwa ia tidak sebaik Ye Xiwen dan bahwa ia memperlakukannya sebagai senior. Namun, Ye Xiwen tidak merasa aneh dan duduk di depan Jiang Zuqing. Sebenarnya, meskipun ia tidak mengikuti jalur itu, ia tahu sedikit tentang alkimia. Di dalam asosiasi alkemis, tidak banyak master alkimia, dan jumlah mereka bahkan jauh lebih sedikit daripada para ahli Saint Realm. Dalam hal kelangkaan, mereka pada dasarnya setara dengan ahli Saint Realm Agung. Hanya mereka yang mampu menciptakan ramuan berkualitas tinggi yang bisa disebut Alchemy Master. Setiap Alchemy Master akan dihormati dimanapun mereka berada, dan rumor tersebar luas di seluruh ibu kota kekaisaran tentang statusnya sebagai Alchemy Master. Lagi pula, proses pemurnian alkimia hari itu, berkat kedatangan pangeran keempat, telah disiarkan langsung ke seluruh kota, hampir diketahui semua orang. Sikap Jiang Zuqing sekarang juga sangat mudah dipahami. Setiap master dan dao layak dihormati. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak tahu kasus di mana Ye Xiwen adalah seorang penipu. "Saya ingin tahu apakah Tuan Long sudah mendaftar di asosiasi kita?" tanya Jiang Zuqing. Meskipun asosiasi alkemis dibentuk oleh sekelompok alkemis, tidak semua alkemis mau mendaftar atau bekerja di sana. Asosiasi alkemis itu seperti bintang biduk. Keanggotaannya tidak wajib, tetapi anggota dapat menjual pil olahan mereka sendiri dan membeli herba obat. Bahkan herba obat langka pun dapat dibeli melalui misi. Oleh karena itu, sebenarnya masih banyak sekali alkemis yang berkeliaran, dan tidak seorang pun benar-benar mengetahui bahwa mereka pernah ada sepanjang hidup mereka. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Lelucon apa ini? Meskipun dia punya banyak resep pil, dia sebenarnya tidak tahu cara meracik banyak pil, dan dia tidak benar-benar bercita-cita menjadi alkemis, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendaftar di asosiasi alkemis?
Sayang sekali, bakat seperti guru diperlakukan sebagai tamu kehormatan bahkan di asosiasi alkemis kita. Kata Jiang Zuqing dengan nada menyesal, tetapi ia tidak bisa berkata banyak tentang guru seperti itu. Tapi aku repot-repot datang ke sini kali ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Kata Jiang Zuqing. Ia tidak melanjutkan membahas masalah pendaftaran Ye Xiwen karena tidak ada gunanya. Ketika Ye Xiwen mendengar ini, meskipun dia bukan seorang ahli alkimia, dia mengerti bahwa jika hal ini membuat seorang ahli alkimia khawatir, maka itu pasti bukan masalah sepele. Begini, guru saya baru-baru ini mendapatkan resep ramuan kuno, tetapi beliau takut sendirian dan tidak bisa membuatnya, jadi beliau mengundang banyak teman untuk mengadakan konferensi alkimia kecil-kecilan guna membahas detail resep-resep ini. Saya ingin tahu apakah Guru Long tertarik? Tanya Jiang Zuqing. Ramuan kuno. Akankah ada master alkimia lain yang pergi ke sana? Tanya Ye Xiwen. Sejak zaman kuno, banyak resep alkimia telah hilang karena berbagai perang. Diskusi semacam itu sering terjadi di kalangan alkemis. Baiklah, sudah dipastikan sekitar 6 atau 7 master alkimia akan pergi. Meskipun Master Long bukan alkemis terdaftar di asosiasi kami, ini adalah acara besar bagi kami sesama alkemis. Master, saya berharap kalian semua bisa pergi, kata Jiang Zuqing. Gurunya tentu saja satu-satunya ahli alkimia dalam legenda Kekaisaran Wei Agung. Namun, konon ia telah lama meninggalkan Kekaisaran Wei Agung dan keberadaannya tidak diketahui. Sepertinya Jiang Zuqing mengetahuinya. Dalam hal kelangkaan, seorang ahli alkimia setara dengan seorang ahli di alam suci agung. Ini masih merupakan tingkat terendah seorang ahli alkimia. Jika itu adalah ahli alkimia tingkat tinggi, maka ia bahkan lebih langka dan terkenal. Ada beberapa ahli alkimia. Kehadiran satu orang saja sudah cukup untuk menarik banyak orang, belum lagi banyaknya orang yang datang bersama-sama. Mungkin seluruh alam Feixing akan gempar. Kepala Kasim di sampingnya melihat pemandangan di depannya dan semakin terharu. Sang ahli alkimia adalah sosok yang bahkan Kaisar Wu dari Wei pun tak bisa abaikan. Sekarang, mereka muncul bersama-sama. Begitu berita ini menyebar, seluruh kerajaan Wei pasti akan gempar. Bahkan Jiang Zuqing pun harus datang dengan hormat untuk mengundang Ye Xiwen. Baiklah, aku akan tiba tepat waktu, kata Ye Xiwen. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Secara relatif, para ahli alkimia masih relatif jarang. Sekaranglah saatnya baginya untuk berteman. Mengenai apakah ia akan terbongkar saat itu, Ye Xiwen tidak takut. Ia memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai formula pil dan teknik alkimia dalam benaknya. Banyak formula pil dan teknik alkimia yang tidak dapat dijelaskan oleh para ahli alkimia ada di ujung jarinya. Dapat dikatakan bahwa ia telah menguasai semuanya dan tidak takut sama sekali. Bahkan jika mereka ingin membuat pil sendiri, dia tidak takut. Dia bisa menyerang mereka saat itu juga. Selama ada ruang misterius, ini bukan masalah. Bagus sekali. Kami akan mengirimkan undangan secara langsung dan mengundang Guru Long untuk datang sendiri. Jiang Zuqing menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ia sangat rendah hati. Meskipun ia adalah tokoh berpengaruh di Kekaisaran Wei, ia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat saat menghadapi Ye Xiwen, sang ahli alkimia sejati. Ye Xiwen berada di level yang sama dengan gurunya. Setelah memastikan Ye Xiwen akan pergi, Jiang Zuqing memberitahunya waktunya, yaitu 2 tahun kemudian. Alasannya adalah karena meskipun mereka ingin mengumpulkan bahan-bahan obat tersebut, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pada saat itu, pertemuan tersebut tidak hanya akan membahas kelayakan resep kuno ini, tetapi juga menyempurnakannya di tempat. Karena resep ini begitu luar biasa, beberapa ahli alkimia harus dikumpulkan untuk menyempurnakannya bersama-sama, dengan harapan dapat berhasil sekaligus. Soal waktu, Ye Xiwen memang punya cukup waktu. 20 tahun seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pangeran ke-23, lalu pergi ke konferensi alkimia.
Mungkin juga setelah berpartisipasi dalam uji coba murid inti. Tidak lama setelah Jiang Zuqing pergi, pangeran ke-23 yang telah memasuki istana kembali, tampak agak kecewa. Seperti dugaan Ye Siwen, selama serangan ini, Kaisar Wu dari Wei benar-benar menunjukkan kartunya kepada semua pangeran. Namun, ia tidak menunjuk satu orang pun sebagai pewaris seperti yang dipikirkan Ye Siwen, meskipun kemungkinan ini adalah yang terbesar. Dia hanya ingin semua pangeran berperilaku baik. Dia akan mengamati perlahan siapa yang akan mewarisi tahta dan membuat keputusan setelah setengah tahun. Di dalam ruang rahasia, semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Kaisar Wu dari Wei tidak menunjuk langsung, tetapi mengatakan bahwa ia ingin memeriksa kinerja para pangeran. Namun, tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk alasan ini. Lagi pula, leluhur tua itu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi wajar saja ia tidak tahu banyak tentang para pangeran ini. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Kaisar Wu dari Wei mungkin menggunakan upaya terakhirnya untuk menghidupkan kembali kaisar yang sedang berkuasa. Konon, kaisar yang sedang berkuasa berhasil naik tahta di bawah arahan Kaisar Wu dari Wei, yang menunjukkan betapa ia menghargainya. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Kaisar Wu dari Wei, tetapi karena ia sudah berkata demikian, orang lain tentu tidak akan berkata apa-apa. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Segalanya tampak kembali tenang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa itu mungkin akan berlangsung hingga setengah tahun kemudian. Tiba-tiba, perubahan besar benar-benar mengganggu ibu kota kekaisaran, yang tampaknya telah kembali damai. Sebuah meteorit raksasa jatuh dari langit dan menghantam sebuah gunung yang dalam di wilayah kerajaan Wei Agung. Kekuatan tumbukan yang dahsyat meratakan seluruh gunung hingga rata dengan tanah. Beberapa kota di sekitarnya tenggelam seluruhnya dalam debu yang dibawa oleh gelombang kejut yang dahsyat. Banyak prajurit dan manusia di kota itu tewas seketika. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh kerajaan Wei. Setelah meteorit itu, beberapa orang menemukan bahwa ada lubang runtuhan di dalamnya, yang tak berdasar. Yang paling mengerikan adalah beberapa makhluk aneh merangkak keluar dari lubang itu. Saat orang-orang mengenali makhluk-makhluk ini, sebuah istilah bergema di seluruh kerajaan Wei, orang-orang yang bertahan hidup. Bab 512 Gerbang Bintang Terbang. Istilah survivor, yang awalnya kurang dikenal oleh kebanyakan orang, tiba-tiba menjadi dikenal banyak orang. Banyak seniman bela diri yang kuat tahu bahwa manusia bukanlah penghuni asli dunia ini. Dahulu kala, terdapat penduduk asli di dunia ini, tetapi setelah pertempuran sengit dengan nenek moyang umat manusia dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penduduk asli ini perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Dan lambat laun, inilah yang disebut orang sebagai sisa-sisa. Pada masa itu, nenek moyang umat manusia dan sisa-sisa ini terlibat dalam pertempuran berdarah yang tak terbayangkan. Era penuh gejolak itu berlangsung entah berapa puluh ribu tahun sebelum akhirnya berangsur-angsur mereda. Dapat dikatakan bahwa sungai-sungai darah mengalir, dan entah berapa banyak perseteruan mematikan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Terutama sisa-sisa, dapat dikatakan bahwa mereka hampir musnah pada saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan banyak orang telah lama melupakan istilah aslinya. Hanya kadang-kadang kerabat yang selamat akan lahir, tetapi jumlah mereka sangat sedikit, dan karena itu hanya nama mereka yang tersisa. Banyak master saat ini, bahkan mereka yang telah maju ke Saint Realm atau Great Saint Realm, tidak tahu banyak tentang para penyintas, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak tahu apapun. Namun, dengan munculnya lubang runtuhan ini, nama ini muncul lagi di mata semua orang, karena jejak para penyintas muncul di lubang runtuhan tersebut. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Wei dan bahkan membuat seluruh sekte Feixing khawatir, karena kemunculan para penyintas kemungkinan besar akan mengguncang kekuasaan seluruh sekte Feixing dan bahkan mungkin memengaruhi kekuasaan seluruh umat manusia. Tak seorang pun berani meremehkan sisa-sisa ini.
Meskipun tidak ada bukti yang jelas, sisa-sisa ini berada di balik berbagai gangguan umat manusia. Oleh karena itu, begitu sisa-sisa ini ditemukan, kekacauan pasti akan terjadi. Tak lama kemudian, Kaisar Wu dari Wei mengumumkan bahwa penilaian yang semula dijadwalkan tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya, hanya ada satu syarat, siapapun yang dapat dengan cepat menemukan berita tentang para penyintas yang tersisa di Tianqing akan menjadi kaisar berikutnya dari Kekaisaran Wei. Berita ini langsung membangkitkan semangat semua pangeran yang berlomba-lomba memperebutkan tahta, karena ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, melainkan hanya bergantung pada siapa yang dapat menemukan informasi terbanyak tentang para penyintas dan melaporkannya. Tahta akan diwariskan. Kalau begitu, kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan terbaik, seru Ye Siwen, dan ia segera menyadari bahwa ini memang kesempatan sempurna bagi pangeran ke-23, kesempatan untuk sepenuhnya menegakkan kekuasaannya. Bagi Kaisar Wu dari Wei, tahta bukanlah prioritas utamanya. Sebaliknya, kemunculan klan yang masih hidup pasti akan membuat sekte Feixing waspada. Jika ia bisa mendapatkan informasi langsung, ia akan menerima hadiah dari sekte Feixing, yang pasti akan bermanfaat bagi perkembangannya selanjutnya. Tapi sebaiknya kau tidak pergi. Jiao Mujiao dan aku akan pergi, kata Ye Siwen kepada Pangeran ke-23. Pangeran ke-23 hanya setengah orang suci. Jika seseorang secara tidak sengaja meninggal di sana, rencana Ye Siwen dan Jiao Mujiao akan sia-sia. Lagi pula, Kaisar Wu dari Wei hanya mengenali informasi. Ye Siwen dan Jiao Mujiao tidak menunda lagi. Informasi langsung lebih penting daripada apapun, dan jumlah korban selamat yang mungkin tidak akan terlalu banyak. Jika tidak, Kaisar Wu dari Wei pasti akan turun tangan secara pribadi. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, negara lain juga akan mengirimkan para ahli, dan saat itu, mereka tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Namun, sebelum keduanya berangkat, mereka menerima pesan dari Beidou, yang meminta mereka untuk menyelidiki situasi di Tianqing untuk melihat apakah benar-benar ada penyintas yang bersembunyi di dalamnya. Mereka berdua melintasi sebagian besar wilayah kerajaan Wei dan tiba di kota Liusong, yang merupakan lokasi terdekat dengan Tianqing. Kota Liusong baru saja mengalami pertempuran sengit, dan darah binatang buas tak dikenal berceceran di seluruh tembok kota. Di bawah cahaya senja matahari terbenam, kota itu tampak sangat menyedihkan. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat di dekat sini, kata Ye Siwen sambil memandangi potongan daging dan anggota tubuh yang patah di tembok kota. Yah, aku baru saja mendapat kabar bahwa kota ini baru saja mengalami gelombang pembaptisan oleh monster-monster kuno. Konon, banyak monster yang muncul di zaman kuno merangkak keluar dari Tianqing itu. Di dunia saat ini, konon mereka telah punah selama bertahun-tahun, kata Jiao Mujiao. Ada banyak monster kuno yang hanya ada dalam catatan, dan banyak di antaranya dihancurkan oleh nenek moyang umat manusia. Ketika nenek moyang umat manusia pertama kali masuk ke dunia ini, lingkungan keras yang mereka hadapi sungguh tak terbayangkan. Keluarga-keluarga yang selamat itu hanyalah sebagian darinya. Monster-monster kuno itu membantai leluhur dan tuan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan. Kelopak mataku benar-benar berkedut, kata Jiao Mujiao. Dengan munculnya sisa-sisa klan, pasti akan ada banyak kekuatan lain, dan segalanya akan semakin rumit. Mereka berdua memasuki kota dengan mudah karena tidak ada tentara yang menjaga kota. Mereka semua telah dibantai dalam gelombang monster kuno yang menyerbu kota. Tidak banyak manusia yang tersisa di kota, dan mereka semua telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pada masa itu, mereka yang masih berani tinggal di kota semuanya adalah seniman bela diri dengan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Setidaknya, mereka adalah para master yang telah mencapai tingkat kesempurnaan agung di jalan sejati. Meski begitu, di antara semua master di kota, mereka hanya bisa dianggap sebagai yang terbawah. Di antara mereka juga terdapat banyak master di tingkat Saint Realm.
Beberapa aura mereka panjang dan jauh, sementara yang lain kuat dan dahsyat. Mereka semua adalah yang terbaik di tingkat yang sama. Namun, belum ada tanda-tanda kemunculan Master Alam Sein Agung, tetapi mungkin belum sampai pada titik di mana seorang Master Alam Sein Agung perlu diberangkatkan. Kemunculan para penyintas individu tidak akan membuat para Master Alam Sein Agung yang akan datang khawatir. Keduanya memasuki sebuah restoran. Saat itu, pemilik restoran sudah melarikan diri. Hanya beberapa prajurit yang tersisa di sana untuk beristirahat dan mengobrol dengan suara pelan. Berbagai macam rumor beredar. Entahlah apa yang ada di bawah lubang itu. Begitu banyak monster purba yang merangkak keluar. Monster-monster purba ini jauh lebih kuat daripada monster-monster di dunia saat ini. Mungkinkah ada dunia purba yang tersembunyi di dalamnya? Seseorang berspekulasi. Dunia kuno adalah dunia atau wilayah kecil yang terisolasi dari dunia luar karena suatu alasan. Di wilayah atau dunia kecil ini, seringkali terdapat banyak makhluk purba yang tidak dapat dilihat di dunia saat ini. Meskipun dunia kuno seperti itu tidak terlalu umum, jumlahnya pasti banyak. Sejak zaman kuno, peperangan telah berlangsung terus-menerus, dan tidak diketahui berapa lama mereka telah bertempur. Banyak orang kuat dapat menghancurkan seluruh bintang menjadi berkeping-keping tak terhitung jumlahnya hanya dengan sekali tamparan. Pertempuran yang sangat sengit bahkan dapat menghancurkan dunia. Pecahan-pecahan dunia tersebut mungkin merupakan rumah bagi sejumlah besar makhluk purba. Sulit dikatakan, tapi tak seorang pun menemukannya selama bertahun-tahun. Kalau bukan meteorit yang jatuh dari langit, bagaimana mungkin kita menemukan begitu banyak monster purba di bawah tanah? Sejauh ini, hampir semua orang yang mencoba masuk telah meninggal. Keluh seseorang. Konon, seorang kultivator biasa terkenal di tahap awal alam suci meninggal secara tragis di sana. Tak lama setelah masuk, aku mendengar jeritannya. Yang memilukan. Aku yakin dia meninggal dengan mengenaskan di sana. Mendengar ini, banyak orang merinding. Bahkan seorang master di tahap awal Saint Realm pun akan mengalami nasib seperti itu setelah memasukinya. Seketika, banyak pendekar di tingkat Zendao menyerah untuk mencoba. Para master di Saint Realm mati dengan sangat menyedihkan, apalagi mereka. Kenapa kedengarannya seperti tempat yang sangat berbahaya bagiku? Bisik Jiao Mujiao kepada Ye Siwen. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, keduanya berganti pakaian masing-masing dan tidak mengenakan kostum Beidou yang mencolok. Ye Siwen mengangguk. Hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatan yang bisa membunuh seorang ahli Saint Realm tingkat awal, melainkan sesuatu yang tidak diketahui. Ia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu hal-hal najis apa yang ada di dalamnya. Kami di sini hanya untuk menjelajahi jalan. Jika memang ada rahasia yang mengejutkan di sini, maka para penguasa alam suci agung mungkin akan segera muncul. Kata Ye Siwen, meskipun hanya ada beberapa penguasa alam suci di kota ini sekarang, bukan berarti para orang suci agung itu tidak peduli dengan hal-hal di sini. Kalau begitu, mungkin ada lubang pembuangan besar di kaki kota tempat kita berada sekarang. Kalau bisa dibuka, bukankah itu yang terbaik? Pikir seseorang. Tidak sesederhana itu. Jika kita hancurkan bumi ini, kita mungkin bisa menemukan dunia kuno itu. Tapi monster-monster kuno itu sangat sulit dihadapi. Kalau ada lebih banyak jalan keluar, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Bukannya tak seorang pun pernah berpikir untuk mengebor tanah untuk memasuki dunia kuno itu, tetapi tak seorang pun berani melakukannya. Jika jalan keluar benar-benar ditemukan dan tak terhentikan, hal itu dapat menyebabkan kekacauan yang dahsyat, dan tak terhitung banyaknya orang akan mati dalam kekacauan ini. Tak seorang pun berani menanggung karma sebesar itu. Saat semua orang masih berdiskusi tentang hal itu, tiba-tiba muncullah hujan bintang di langit, menutupi seluruh langit dengan kekuatan yang dahsyat. Seketika, perhatian semua orang tertuju ke sana. Di langit, bintang-bintang beterbangan melesat di cakrawala, dan di atas bintang-bintang beterbangan itu, berdiri para master dengan aura yang kuat, terbang lurus menuju Tian Keng.
Apakah itu master dari Sekte Feixing? Tanya seseorang. Meskipun Sekte Feixing adalah pemimpin alam Feixing dan satu-satunya sekte yang dominan, bukan berarti tidak ada sekte dan kekuatan lain, apalagi banyaknya kultivator independen. Hanya saja, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menggoyahkan kekuasaan Sekte Feixing. Ya, itu mereka. Bintang-bintang terbang itu konon adalah senjata sihir terbang kuno Sekte Bintang Terbang api mengalir. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, menjadikannya sempurna untuk bepergian. Seseorang mengenali mereka. Setiap kali mereka keluar masuk, mereka bagaikan galaksi bintang yang bersinar terang. Instrumen ajaib ini khusus dikembangkan untuk bepergian. Sekte Feixing memang layak menjadi kekuatan transenden yang menguasai seluruh alam Feixing kita. Fondasi setinggi ini tak tertandingi, kata seseorang dengan haru. Bagi sebagian besar prajurit, senjata sihir sangatlah berharga. Senjata-senjata sihir ini sering digunakan untuk pertempuran, dan hanya ada sedikit senjata sihir untuk keperluan lain. Karena sumber daya ini akan sangat bagus untuk membuat beberapa senjata sihir lagi untuk pertempuran. Ini menunjukkan bahwa Feixingmen memang kaya. Bab 513 Banyak pangeran. Namun, meski begitu, bahkan di Sekte Feixing, hanya segelintir orang yang bisa menggunakan senjata ajaib mewah semacam ini. Seseorang menjelaskan, dan yang lainnya menghela napas lega. Jika semua orang di Sekte Feixing bisa memiliki salah satu senjata ajaib ini, lalu apa gunanya? Mereka mungkin juga bergabung dengan Sekte Feixing, meskipun Sekte Feixing belum tentu menggunakannya. Lagi pula, karena Feixingmen mengendalikan seluruh alam Feixing, visi mereka sangat tinggi, dan mustahil bagi orang biasa untuk memasuki wilayah ketat mereka. Mata semua orang mengikuti orang-orang dari Feixingmen saat mereka bergegas masuk ke Tiankeng, dan diskusi pun segera terjadi. Orang-orang Feixingmen mau tak mau harus bertindak sekarang. Setiap kali sisa-sisa muncul, mereka selalu yang tercepat bertindak. Kali ini, kami baru saja mendengar bahwa mungkin ada beberapa sisa, tetapi barisan yang begitu besar tiba-tiba muncul. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berada di bawah level Saint Realm. Mengerikan, seru seseorang. Ya, selain Feixingmen, ada banyak master yang juga mendengar berita itu. Dengan orang-orang kuat ini di sini, apa yang bisa kita lakukan? Kata seseorang dengan enggan. Kekuatan mereka terlalu rendah. Jika kau ingin memiliki kekayaan besar, kau harus mempertaruhkan nyawamu. Sekarang banyak orang mulai resah. Meskipun tidak banyak orang yang tersisa di antara para penyintas, masih banyak kekayaan yang tersisa. Berapa banyak orang yang menjadi terkenal dalam semalam dan memperoleh warisan yang luar biasa dengan menangkap para penyintas. Semua orang berspekulasi bahwa hal itu mungkin akan menimbulkan badai berdarah, dan banyak penguasa akan datang, tetapi pada akhirnya, bukan kebanyakan orang yang akan mendapat untung, dan orang-orang ini kemungkinan besar akan dimakamkan di sini. Namun, tak lama kemudian, Ye Xiwen dan dua orang lainnya meninggalkan restoran. Anggota keluarga kerajaan lainnya tiba hampir bersamaan, dan untuk sesaat, seluruh kelompok Master Saint Realm sama mengesankannya dengan para master dari Sekte Bintang Terbang. Namun, dibandingkan dengan para master Sekte Bintang Terbang, mereka tampak kurang kompak, masing-masing berdiri dalam kelompoknya sendiri. Semua orang tahu bahwa momen inilah yang akan menentukan hasil pertempuran. Berhasil atau tidaknya ia naik tahta bergantung pada kemampuannya mengumpulkan informasi yang cukup. Jika ia dapat menemukan informasi akurat tentang keberadaan para penyintas, maka tahta akan menjadi jaminannya. Tak seorang pun rela membiarkan siapapun sampai di sana lebih dulu. Namun, mereka juga mendengar tentang ahli alam suci sebelumnya yang menjerit dan meninggal secara tragis setelah turun ke sana. Sekalipun mereka sampai, mereka tak akan berani turun begitu saja. Mereka hanya bisa berkumpul dan turun bersama sebelum membuat rencana apapun. Di antara pasukan para pangeran ini, sebagian besar tidak datang,
melainkan hanya mengirimkan bawahan mereka yang cakap, karena sebagian besar pangeran belum mencapai alam suci. Jika mereka datang, mereka hanya akan menjadi penghalang dan bisa dengan mudah kehilangan nyawa pada akhirnya, tetapi masih ada beberapa pangeran yang datang. Kudengar adikku yang ke-23 akhir-akhir ini sangat populer dan telah merekrut seorang ahli alkimia. Dia cukup kuat. Dalam sekejap mata, pasukan saudara keempat hancur. Di antara para pangeran, seorang pemuda yang tampak berusia 30-an berbicara dengan tenang. Dari cara orang lain menyapanya, diketahui bahwa dia adalah pangeran kedua. Setelah pangeran keempat dipenggal dan pangeran pertama ditekan, ia secara alami menjadi putra tertua. Di antara banyak pangeran yang bersaing memperebutkan tahta, ia juga memiliki keuntungan terbesar dan pendukung terbanyak. Bahkan ada banyak rumor bahwa alasan pangeran pertama mengambil risiko membawa orang ke istana sebagian besar karena ia dipaksa oleh pangeran kedua. Ia merasa bahwa ia pasti tidak akan mampu bersaing dengan saudara keduanya melalui cara normal, dan akhirnya harus mengambil tindakan ekstrim dan ditekan oleh Kaisar Wu dari Wei. Ia dikelilingi oleh sejumlah guru, yang semuanya adalah bawahannya. Banyak dari mereka bermata tajam dan berasal dari berbagai macam orang, tetapi hampir semuanya adalah guru dari alam suci. Pada masa-masa awal, orang-orang ini juga terkenal di seluruh kekaisaran Wei Agung. Sungguh tak terduga, meskipun saudara keempat acuh tak acuh, ia selalu memiliki visi yang baik. Aku selalu ingin merekrut kurcaci itu, tetapi aku tidak menyangka ia akhirnya akan jatuh ke tangan saudara keempat. Kekuatannya memang lumayan, tetapi di tangan Tuan Long, ia sama sekali bukan tandingan. Ia dihajar habis-habisan hanya dalam beberapa gerakan. Ia bahkan tak bisa mempertahankan pedang sucinya. Bahkan mereka yang berada di puncak alam suci pun tak sebanding dengannya. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat ini, seorang pangeran lain di sampingnya berbicara. Ia agak mirip dengan pangeran kedua, tetapi secara relatif, ia tampak agak lemah. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ilusi, karena ia adalah pangeran ketiga, yang telah meraih prestasi militer besar di seluruh kerajaan Wei Raya. Ia telah menaklukkan segala penjuru dan memperluas wilayah kekaisaran Wei Raya. Ia sangat cakap. Ada begitu banyak master di dunia ini, tidak aneh jika ada beberapa yang tidak kukenal. Di samping pangeran ketiga, ada pangeran lain dengan aura yang dalam dan kuat, tatapan tajam, lengan dan pinggang seperti kera, dan dia sangat tangguh. Dia adalah master di antara pangeran-pangeran lainnya, pangeran ketujuh. Ye Siwen memperhatikan bahwa di antara pasukan banyak pangeran, ketiga pangeran inilah yang paling banyak mengikuti pimpinan dan memiliki pengikut terbanyak. Termasuk pangeran keempat yang telah meninggal sebelumnya, keempat pangeran ini adalah empat pangeran terbesar di antara banyak pangeran, dengan pengikut terbanyak di sekitar mereka. Pasukan pangeran lain pada dasarnya didukung oleh satu atau dua penguasa di alam suci. Jika pertarungan ini berbasis kekuatan, mereka mungkin tidak akan memilih untuk bertarung, karena jika mereka datang, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Kekuatan kecil ini tidak ada gunanya selain memukul batu dengan telur. Namun, sekarang ini bukan lagi adu kekuatan, melainkan siapa yang dapat menemukan kabar tentang keluarga yang masih hidup terlebih dahulu. Selama mereka dapat menemukan kabar tentang keluarga yang masih hidup dan naik tahta dengan dukungan Kaisar Wu dari Wei, siapa yang berani menolak? Sekalipun mereka tidak sekuat saudara-saudara itu sekarang, setelah mengambil alih situasi negara secara keseluruhan, mereka akan mampu memobilisasi persembahan keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin orang-orang ini dapat dibandingkan dengan mereka? Meskipun banyak pangeran memainkan peran pendukung dalam perebutan tahta, mereka juga memiliki pemikiran seperti itu. Di luar kekuasaan para pangeran ini, seorang lelaki tua berpakaian gelap berdiri diam di samping. Auranya kuat dan sulit ditebak. Ye Siwen tahu bahwa ini pasti persembahan kerajaan yang telah memanggil semua orang kali ini. Kali ini keluarga kerajaan pun mengirimkan seorang pendeta yang sangat sakti untuk memimpin pasukan para pangeran tersebut,
namun ternyata para pangeran tersebut tidak menganggap serius pendeta tua ini. Ketika Ye Xiwen dan rekannya berganti ke jubah putih bulan khas organisasi Beidou dan tiba di tempat berkumpul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Tiba-tiba, suara Jiao Mujiao datang dari samping Ye Xiwen. Ye Xiwen, beraninya para pangeran ini muncul di saat seperti ini. Mereka benar-benar mencari mati. Ketiga pangeran ini sekarang menjadi pesaing terbesar pangeran ke-23. Selama kita bisa membunuh mereka semua, apa yang akan kita takuti? Yang lain pasti bukan lawan pangeran ke-23. Saran Jiao Mujiao membangkitkan minat baru pada Ye Xiwen, dan visinya langsung cerah. Persaingan sangat ketat, dan belum pasti siapa yang akhirnya akan naik tahta. Tetapi bagaimana jika semua pesaing telah meninggal? Selain mengangkat pangeran ke-23 sebagai kaisar, apakah Kaisar Wu dari Wei punya pilihan lain? Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung. Metode ini patut dicoba. Hehe, lihat, dua master yang direkrut oleh saudara keempat ada di sini. Yang memakai topeng berbentuk naga itu disebut Master Long. Konon katanya dia ahli alkimia. Bahkan Jiang Suking datang langsung ke rumahnya untuk mengundangnya menghadiri pertemuan alkimia 20 tahun lagi. Pangeran kedua bermata tajam dan langsung melihat Ye Xiwen muncul. Ia merasa sedikit emosional. Belum lagi ia ingin merekrut master alkimia, bahkan jika ia menjadi kaisar kekaisaran Wei, ia pasti ingin merekrutnya. Namun, ia tidak menyangka akan direkrut oleh saudaranya yang ke-23. Kudengar guru alkimia ini tampaknya sangat arogan. Cek-cek, saudara ketujuh, kau tidak ada di sana hari itu, jadi kau tidak melihat kesengsaraan hari itu. Awan kesengsaraan itu sangat tebal. Aku belum pernah melihat seseorang melewati kesengsaraan di alam suci seperti ini. Kata pangeran ketiga sambil tersenyum, melirik pangeran ketujuh dengan samar. Pangeran ketujuh dikenal sebagai guru nomor 1 di generasi kerajaan. Di usia semuda itu, ia sudah menjadi guru yang tak tertandingi di puncak alam suci. Ia hanya setengah langkah lagi untuk memasuki tahap kesuksesan kecil di alam suci. Di antara banyak saudara, bakatnya memang yang terbaik. Namun, ketika Ye Xiwen mengalami kesengsaraan, pangeran ketujuh tidak ada di kota. Ia sedang pergi ke luar kota untuk urusan lain. Dia cuma ahli alkimia, apa-apaan itu. Lagi pula, dia cuma anjing yang dibesarkan keluarga kerajaan kita. Kata pangeran ketujuh dengan nada meremehkan. Meskipun mereka tidak punya banyak guru kuat saat ini, masih banyak senior dengan kultivasi yang mendalam di keluarga kerajaan. Demi memerintah kerajaan Wei yang luas, semua anggota keluarga kerajaan adalah ahli bela diri. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun tahu berapa banyak ahli bela diri yang telah lahir dan bersembunyi di balik layar. Tak usah dibahas lagi, katakan saja kaisar tua yang akan segera wafat itu juga seorang ahli tingkat suci. Menurutnya, jika dia bisa naik tahta, berurusan dengan orang-orang ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Lagi pula, pangeran ke-23 itu putra seorang dayang rendahan. Dia bahkan tidak berani datang ke acara sebesar ini. Bagaimana mungkin dia menjadi kaisar Wei kalau dia begitu pengecut? Kata pangeran ketujuh sambil mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius kekuasaan pangeran ke-23, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Namun, orang-orang di sekitarnya tampak terbiasa. Jelas mereka sudah lama terbiasa dengan kesombongan pangeran ketujuh. Apa hebatnya mengandalkan bawahan? Aku tak percaya seseorang yang baru saja selamat dari kesengsaraan alam suci bisa sehebat ini. Mata pangeran ketujuh berbinar cemerlang. Tapi dia masih terlalu muda untuk sampai sejauh ini, dia pasti punya pengalaman luar biasa. Sudah tepat untuk menyerahkannya kepadaku. Hanya aku yang pantas mendapatkannya. Ye Xiwen baru saja memasuki tempat itu ketika tiba-tiba ia merasakan niat membunuh yang kuat. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah tombak sudah menusuk ke arahnya. Bab 514 bermain dengan telapak tanganmu. Tombak itu langsung menghancurkan langit dan bumi,
dan di mata Ye Xiwen, tombak itu tumbuh semakin besar dan dalam sekejap telah tiba di depan Ye Xiwen. Aura kuat yang disapu oleh tombak itu bagaikan lautan luas, menembus langit dan menguasai jiwa manusia. Dia hampir saja mengunci Ye Xiwen dan memakunya ke tanah. Ye Xiwen mendengus dingin dan mengulurkan tangannya, tangan langit runtuh awan api. Ye Xiwen juga menjadi sedikit lebih serius. Ia segera menyadari bahwa pangeran ketujuhlah yang menyerangnya. Ia sebenarnya berada di puncak alam suci. Ia bisa menaklukkan dunia sendirian dan tidak membutuhkan bantuan para pendeta. Ia sudah cukup untuk menyapu ke segala arah. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, ia begitu arogan. Ia sama sekali tidak menganggap serius pangeran kedua, pangeran ketiga, dan yang lainnya. Jika ia tidak terikat oleh aturan keluarga kerajaan, ia mungkin akan langsung bertindak dan membunuh para pangeran itu. Ye Xiwen bergerak secepat kilat, bagaikan guntur, bagaikan awan yang menggantung di langit, membentangkan area yang luas di langit dan tiba-tiba meraih tombak. Dentang, dentang, tombak di tangan Ye Xiwen benar-benar meluncur agak jauh ke dalam, menimbulkan serangkaian suara seperti benturan logam. Ye Xiwen menunjukkan senyum meremehkan di wajahnya dan berkata, hanya itu. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tiba-tiba, urat-urat muncul di lengan Ye Xiwen, dan dia mengepalkan tombak di tangannya dan melemparkannya tiba-tiba. Swiss. Tombak itu mengeluarkan suara tajam yang tak terbayangkan, melesat di udara, mengeluarkan seekor naga emas panjang, dan langsung menusuk lurus ke arah pangeran ketujuh, mencoba memakunya hingga mati di tempat. Menyadari serangannya tak hanya tak efektif, tetapi juga ditangkal oleh Ye Xiwen, Ye Xiwen melemparkan tombaknya yang jauh lebih dahsyat daripada tombaknya sendiri, tak terhentikan. Ruang seketika tertusuk bagai cermin. Retakan menyebar lebih cepat daripada tombak itu, menyapu bagai naga hitam panjang. Jangan remehkan aku. Ia akhirnya menyadari saat itu juga bahwa ia seperti telah menabrak tembok. Namun, dengan karakternya yang arogan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ia mengaku kalah saat ini? Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa ia tidak sebaik Ye Xiwen, seorang pria yang baru saja memasuki alam Sein? Perlu diketahui bahwa Ye Xiwen memasuki alam suci dan selamat dari kesengsaraan alam suci di depan semua orang di seluruh ibu kota kekaisaran. Ini tidak bisa ditambahkan. Mengaum. Pangeran ketujuh meraung, dan otot-otot di tangannya tiba-tiba membengkak. Ia merentangkan tangannya untuk menangkap tombak berbentuk naga itu. Ia tidak berani menangkapnya dengan satu tangan seperti yang dilakukan Ye Xiwen. Swiss. Terdengar suara tajam, seperti kulit dan daging terkelupas. Tombak itu jatuh ke tangannya, tetapi tidak seperti milik Ye Xiwen. Tombak itu tidak menimbulkan suara dentingan logam yang beradu. Sebaliknya, ia hampir terhanyut oleh tombak itu, daging di telapak tangannya hancur berkeping-keping hampir seketika. Ujung tombak itu hampir menembus dada pangeran ketujuh. Buk, buk, buk. Pangeran ketujuh tak kuasa menahan langkahnya. Ia mundur dengan keras, meninggalkan jejak kaki raksasa di tanah. Namun, ia tak mampu menghentikan momentum tombak itu. Seluruh tombak itu diselimuti kekuatan yang tak terbayangkan. Swoosh! Cahaya keemasan menyambar, dan Ye Xiwen tiba-tiba muncul di belakang pangeran ketujuh. Ia menendang dengan kaki besar, langsung ke arah keturunan pangeran ketujuh. Hati-hati! Teriak pangeran kedua dan ketiga dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka bertarung sampai mati di hari kerja, itu juga merupakan pertikaian internal keluarga. Soal Ye Xiwen, mereka tetap bersatu melawannya. Namun saat ini sudah terlambat, Ye Xiwen sudah menendangnya. Bang! Pangeran ketujuh ditendang oleh Ye Xiwen, dan pasukan besar lainnya menyerbu dari arah yang berlawanan. Puff! Di bawah serangan dua kekuatan besar, ia akhirnya tak mampu bertahan lagi, dan tombak di tangannya pun tak mampu lagi dipegang. Tombak itu langsung menembus dada pangeran ketujuh. Dan darah langsung muncrat, berhamburan ke langit. Boom! Salah satu ujung tombak menusuk tanah dengan ganas,
menciptakan lubang besar di lempengan batu yang keras itu, dan ujung lainnya menembus dada Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh berada dalam kondisi aneh, terpaku pada tombak, matanya terbelalak, hampir tidak percaya bahwa kekuatan yang dibanggakannya begitu rapuh di hadapan Ye Xiwen. Namun, tidak ada gunanya bersikap enggan. Ia telah terpaku di tanah. Hasil ini sudah diramalkan ketika ia hendak menyerang Ye Xiwen. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Lagi pula, ia telah berada di puncak alam Sein selama bertahun-tahun, sementara Ye Xiwen baru saja memasuki alam Sein. Dan yang terpenting, ia tak pernah menyangka Ye Xiwen berani bertindak. Ia adalah seorang pangeran berstatus bangsawan, dan Ye Xiwen hanyalah pengikut saudaranya yang ke-23. Singkatnya, ia hanyalah seorang pelayan. Ia merasa Ye Xiwen pasti tak akan berani membunuhnya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa meskipun arogan dan mendominasi, Ye Xiwen juga seorang pelanggar hukum. Ia berani membunuh murid-murid Balai Penegakan Hukum begitu ia memasuki Akademi Zhenwu. Apalah arti seorang pangeran? Mengapa ia takut membunuhnya? Sebelumnya, Jiao Mujiao bahkan telah berencana membunuh semua orang ini untuk membuka jalan bagi Pangeran ke-23 untuk naik tahta. Hampir pada saat yang sama, Ye Xiwen merasakan energi pedang yang menakjubkan menyapu dari udara, menyelimuti Ye Xiwen dan memotong ruang menjadi berkeping-keping. Keilahian emas di belakang Ye Xiwen tiba-tiba membentuk sepasang sayap emas, yang menghilang tanpa jejak dalam sekejap, lolos dari invasi energi pedang ini. Boom! Pedang panjang itu membelah tanah dan membuat retakan besar, membentang lebih dari 10 mil, dan melesat keluar kota. Ye Xiwen mendongak dan melihat pendeta kerajaan tua yang beraksi. Di sekelilingnya, 4 pedang panjang membentuk formasi pedang yang sangat mengerikan. Keempat pedang panjang itu setara dengan senjata suci, dan kekuatannya tak terduga. Pendeta tua itu menatapnya dengan tatapan jahat dan berkata, trik yang luar biasa. Kau bahkan memanipulasi Pangeran Ketujuh, putra paling berbakat dari keluarga kerajaan muda, ke tanganmu. Orang sepertimu seharusnya terkenal, tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Pendeta tua itu menatap Ye Xiwen dengan curiga. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul. Belum pernah ada catatan tentang orang ini sebelumnya. Meskipun para pendeta dari pangeran-pangeran lain sangat kuat, seperti harimau kurcaci, yang menghilang lama sebelum muncul di samping pangeran keempat, siapapun yang tertarik masih bisa mengetahuinya. Semua orang tahu keberadaan harimau kurcaci, hampir bukan rahasia lagi. Siapapun yang menonjol pasti akan ketahuan, tetapi Ye Xiwen dan Jiao Mujiao berbeda. Sebelumnya, tidak ada catatan tentang mereka, dan bahkan jika seluruh keluarga kerajaan dikerahkan, keberadaan Ye Xiwen tidak dapat ditemukan. Saya tidak takut dengan latar belakang Ye Xiwen, saya takut saya tidak dapat menemukan latar belakangnya. Ye Xiwen berkata, apa yang aneh tentang ini? Aku sudah memetik herba di pegunungan selama bertahun-tahun dan belum pernah keluar rumah. Wajar saja kalau kau tidak tahu. Sekarang semua orang menganggap dirinya sebagai ahli alkimia, jadi bagaimana kalau dia bertindak sebagai ahli alkimia sekali saja? Diam-diam ia waspada dalam hatinya. Keahliannya telah ditingkatkan ke level tertinggi. Meskipun jawaban ini maha kuasa, bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa para alkemis ini tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua sepanjang tahun. Kecuali mereka adalah alkemis yang didukung oleh kekuatan besar, sangat umum bagi mereka untuk kekurangan bahan obat. Namun, meskipun demikian, Ye Xiwen tetap tidak berani bersantai. Jika lelaki tua ini tiba-tiba melancarkan serangan kejutan lagi, ia mungkin akan berada dalam masalah. Ia tidak peduli dengan para pangeran itu. Satu-satunya yang benar-benar membuatnya waspada adalah lelaki tua yang sebelumnya bersikap rendah hati ini. Ia bisa membunuh dengan satu gerakan. Jika ia sedikit lebih lambat, ia mungkin akan terbunuh tanpa ampun dan tanpa perlawanan. Namun, meskipun ia waspada, ia tidak terlalu khawatir. Selama ia mau, meskipun ia tidak bisa mengalahkan pendeta tua itu, ia masih bisa melarikan diri.
Sebelum menjadi setengah santo, ia telah lolos dari tangan seorang santo agung. Meskipun ia bisa dikatakan telah mengalami hidup dan mati, meskipun orang tua ini kuat, secara keseluruhan, ia tidak dapat dibandingkan dengan santo agung itu. Siapa orang ini? Aku tak percaya para alkemis itu sekuat itu. Pangeran ketiga berkomunikasi dengan pangeran kedua melalui kesadaran spiritualnya. Bukan berarti para alkemis tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, dan mereka juga menyadari kemampuan bertarung para alkemis tersebut. Yang membuat orang takut pada alkemis bukanlah kekuatan mereka sendiri. Faktanya, kekuatan mereka seringkali tidak sebaik para pejuang setingkat mereka. Yang benar-benar membuat orang takut adalah jaringan relasi mereka yang luas. Jika mereka benar-benar menyerang para alkemis, terutama para master alkimia, satu atau dua master yang telah mereka selamatkan sebelumnya dapat muncul kapan saja, dan itu akan menjadi masalah besar. Namun, penampilan Ye Xiwen benar-benar mengubah kesan mereka tentang alkemis. Sungguh lelucon. Jika semua alkemis begitu mengerikan, lalu apa yang masih mereka lakukan? Meskipun mereka tidak memiliki ahli alkimia di antara pengikut mereka, mustahil baginya untuk begitu menakutkan. Jadi, mungkin ada alasan lain. Pasti ada cara lain. Kau tahu betapa kuatnya saudara ketujuh. Memang benar dia adalah guru terbaik generasi muda keluarga kerajaan kita. Tapi di hadapannya, dia seperti boneka, dipermainkan di tangannya. Dengan kekuatan seperti itu, wow, aku benar-benar tidak tahu dari mana saudara ke-23 merekrutnya. Pangeran kedua mendesah. Bagaimana mungkin dia tidak bertemu orang seperti itu? Orang seperti itu jelas merupakan ancaman besar, dan menurutku dia juga orang yang ambisius. Bahkan saudara laki-lakiku yang ke-23 pun mungkin tak mampu mengendalikannya. Bagaimana keluarga kerajaan kita memperebutkan kekuasaan adalah urusan kita sendiri, dan kita tak boleh membiarkan orang lain ikut campur. Lanjut pangeran kedua. Jadi apa maksud saudara kedua? Tanya pangeran ketiga. Bab 515 anggota Nandou. Ye Xiwen tentu saja tidak tahu apa yang direncanakan pangeran kedua dan pangeran ketiga. Ia hanya menatap pendeta tua di depannya. Namun, pendeta tua itu hanya menatap Ye Xiwen dan kemudian menimbang sesuatu. Tanpa diduga, pendeta tua itu tidak melanjutkan serangannya terhadap Ye Xiwen. Ia bisa melihat dari serangan sebelumnya bahwa gerakan Ye Xiwen sangat cepat. Meskipun Ye Xiwen bukan lawannya, tidak akan mudah baginya untuk membunuh Ye Xiwen. Pada saat itu, Ye Xiwen mungkin akan membalasnya, dan mengambil tindakan terhadap Ye Xiwen saat ini hanya akan melemahkan kekuatannya sendiri. Karena kemunculan para penyintas kali ini, saya khawatir banyak pasukan akan datang silih berganti. Beberapa orang dari Feixingmen telah tiba, dan tidak ada yang tahu pasukan apa yang akan datang nanti. Membunuh Ye Xiwen saat ini hanya akan melemahkan kekuatan Kekaisaran Wei. Semua orang tampaknya telah sepenuhnya melupakan kematian Pangeran Ketujuh. Bahkan pendeta kerajaan tua pun tidak peduli dengan kematian Pangeran Ketujuh, dan ia juga tidak mengerahkan pasukan untuk menghukum Ye Xiwen. Ye Xiwen sekali lagi memandang kekejaman keluarga kerajaan dengan mata baru. Hidup hanya berharga ketika masih hidup. Ketika kau mati, tak ada yang tersisa. Tak seorang pun akan berbicara untukmu, dan tak seorang pun akan berdiri di pihakmu. Setelah membersihkan tempat kejadian, keluarga kerajaan bergegas berkumpul dan menuju Tiankeng. Ye Xiwen dan Jiao Mujiao tertinggal di belakang. Di antara mereka, tentu saja ada yang disebut hubungan dekat dan jauh, dan mereka pasti berada di pihak yang jauh. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi umpan meriam bagi keluarga kerajaan Wei, terutama Jiao Mujiao, yang dengan ambisius berusaha mengendalikan pangeran ke-23 dan menjadikannya boneka. Bagaimana mungkin mereka bersedia menjadi umpan meriam? Begitu mereka memasuki bawah tanah, mereka melihat kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, terutama banyak tanaman obat berharga yang telah punah di dunia luar selama entah berapa ribu tahun. Dunia bawah tanah ini benar-benar kuno, mungkin terputus dari dunia luar selama puluhan ribu tahun.
Banyak dari ramuan obat ini sekarang mustahil ditemukan, kata Ye Siwen sambil melirik harta karun itu. Ia memiliki banyak resep, tetapi hanya sedikit yang bermanfaat. Banyak bahan dalam resep itu berasal dari harta karun yang telah lama punah. Memiliki resep saja tidak ada gunanya. Bahkan jika Ye Siwen ingin menekuni alkimia, ia harus menemukan cara untuk mengganti bahan-bahan dalam resep tersebut. Ini adalah tugas yang sangat berat. Hanya dengan pandangan sepintas, Ye Siwen menemukan beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk resep pil kuno. Sekarang, semuanya, pergilah dan cari tahu keberadaan anggota keluarga yang masih hidup. Kalian harus tahu bahwa ini terkait dengan kepemilikan tahta kerajaan Wei Agung, jadi aku tidak akan banyak bicara. Kalian bisa mengurus diri sendiri. Pendeta tua itu baru saja selesai berbicara ketika ia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di hadapan semua orang. Ye Siwen, menurutmu, apakah mungkin lelaki tua itu sebenarnya adalah pasukan utama yang dikirim Kaisar Wu dari Wei untuk menemukan anggota klan yang masih hidup? Tanya Jiao Mujiao melalui transmisi suara. Ye Siwen mengangguk. Ini sangat mungkin. Lagi pula, mengandalkan para pangeran ini saja masih agak lemah, dan kekuatan mereka juga terbatas. Tapi jika pendeta tua itu yang melakukannya, semuanya masuk akal. Adapun para pangeran ini, kemungkinan besar mereka hanya tameng untuk menarik perhatian, dan itu bukan hal yang mustahil. Namun, matanya tertuju pada tempat tersebut. Pada saat ini, suasana di tempat tersebut perlahan-lahan menjadi tegang dan sedikit tegang. Dengan kepergian pendeta tua itu, para pangeran dan pasukan yang mereka miliki, yang tiba-tiba bebas dari kendali, mulai sedikit gugup. Jiao Mujiao sudah berpikir sebelumnya, apakah akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk membunuh semua orang ini. Lalu, ia bisa menyalahkan monster-monster kuno tak dikenal di bawah tanah. Jika Jiao Mujiao bisa berpikir seperti ini, apalagi para pangeran licik itu. Hal ini membuat mereka kehilangan kepercayaan satu sama lain. Jika ini hanya ekspedisi reruntuhan biasa, semuanya akan baik-baik saja, dan mereka tetap tahu cara bekerja sama. Namun kali ini, tahta dipertaruhkan, dan semua orang adalah musuh. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama? Setelah pendeta tua itu pergi, para pangeran lainnya segera berpisah, menginjak cahaya pelangi, dan menghilang di depan semua orang, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tak lama kemudian, hanya Ye Siwen dan Jiao Mujiao yang tersisa. Mereka segera memasukkan semua ramuan obat langka di depan mereka ke dalam tas masing-masing. Namun, sebelum mereka dapat menjelajahi lingkungan sekitar dengan lebih jelas, mereka merasakan aura iblis yang mengerikan menyapu. Itu adalah monster berkepala harimau di tubuh bagian atas dan berekor ular di tubuh bagian bawah. Itu adalah binatang iblis kuno. Ye Siwen bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu tidak masalah, karena Ye Siwen tahu betapa kuatnya monster itu. Ternyata itu adalah binatang iblis kuno lain di tahap tengah alam suci. Begitu kami masuk, kami bertemu monster kuno tingkat suci. Pantas saja orang-orang itu tidak berani masuk. Tempat ini hanyalah neraka tempat para orang suci merajalela. Monster berkepala harimau itu mencabik-cabik Ye Siwen dengan cakarnya, dan seluruh ruangan meledak seolah-olah sebuah pot meledak. Ye Siwen segera menamparkan dengan telapak tangannya, tangan langit runtuh awan api, yang langsung menghancurkan serangan monster berkepala harimau dan menangkap monster berkepala harimau di tangannya. Bahkan setelah ditangkap oleh Ye Siwen, monster berkepala harimau itu masih sangat ganas, terus-menerus meraung dan menyerang tangan besar Ye Siwen dengan putus asa. Bang! Ye Siwen menghancurkan monster berkepala harimau itu dengan satu tamparan. Esensi, darah, dan inti iblis dalam tubuh monster berkepala harimau itu semuanya diserap oleh cermin Tianyuan. Hati-hati, monster di sini lebih kuat daripada yang di luar. Meskipun baru berada di tahap tengah Saint Realm, kekuatan tempur monster ini hampir sebanding dengan beberapa prajurit yang lebih lemah di Saint Realm akhir. Ye Siwen langsung menilai kekuatan tempur monster berkepala harimau ini.
Layak disebut monster kuno. Dibandingkan dengan monster saat ini, ia memang lebih kuat. Jiao Mujiao mengangguk dengan rasa takut yang masih tersisa. Kekuatan bertarung monster berkepala harimau ini mungkin tidak lebih lemah darinya. Jika bukan Ye Xiwen yang bertindak, mungkin butuh pertempuran besar baginya untuk membunuh monster ini. Tempat ini memang lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Tadi saat perjalanan ke sini, aku melihat ada lingkaran sihir di pintu masuk, jadi kupikir dunia ini mungkin tersegel. Jika tidak dihancurkan oleh meteorit itu, dunia ini pasti sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata Ye Xiwen. Begitu mereka mendarat di dunia bawah tanah ini, mereka melihat sebuah meteorit besar tergeletak di dasar lubang pembuangan. Meteorit inilah yang menghancurkan lingkaran sihir yang menyegel seluruh dunia dan menciptakan celah, yang menyebabkan banyak monster kuno berlarian keluar. Ada seseorang. Ye Xiwen tiba-tiba berkata, dan mereka berdua segera bersembunyi di balik tumpukan puing, menahan napas. Tak lama kemudian, dua cahaya hitam melesat di langit dan muncul dari atas lubang pembuangan. Ye Xiwen masih bertanya-tanya siapa yang berani turun. Lagi pula, selain sekte Feixing yang sudah turun, hanya keluarga kerajaan Wei yang memiliki kepentingan terkait tempat ini yang mengirim orang ke sana. Semua orang pada dasarnya masih menonton. Pada saat ini, dia mendengar suara Jiao Mujiao di telinganya. Ye Xiwen, itu orang-orang dari Nandou. Suara Jiao Mujiao membuat hati Ye Xiwen berdebar kencang. Ia memfokuskan pandangannya dan menatap kedua cahaya hitam itu, hanya untuk menyadari bahwa mereka adalah dua prajurit berjubah hitam. Ada kabut hitam di balik jubah itu, dan ia sama sekali tidak bisa melihat wajah orang-orang itu dengan jelas. Nandou. Ini pertama kalinya Ye Xiwen melihat anggota Nandou, dan dilihat dari pakaian mereka adalah anggota resmi. Seperti kata pepatah, Beidou bertanggung jawab atas kehidupan, sementara Nandou bertanggung jawab atas kematian. Berbeda dengan pakaian putih bulan Beidou, semua anggota Nandou mengenakan jubah hitam saat keluar, yang memberi mereka aura dingin dan kematian. Perseteruan antara Beidou dan Nandou telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu dengan jelas bagaimana perseteruan itu bermula. Sepertinya mereka telah lama saling mengincar. Jika Beidou harus memiliki musuh bebuyutan, pastilah Nandou, yang gayanya sangat berbeda dengan Beidou. Ye Xiwen dan orang lainnya bersembunyi dengan baik, dan kedua anggota Nandou tidak memperhatikan mereka dan langsung masuk ke kedalaman Tiankeng. Ini menarik, orang-orang dari Nandou ternyata sudah menerima berita ini dan datang ke sini. Lagi pula, sepertinya mereka baru di Nandou. Apakah ini pertarungan pertama antar anggota generasi baru? Suara Jiao Mujiao terdengar jelas bersemangat. Sebagai seorang jenius tingkat atas, apalagi generasi yang lebih tua, nyatanya, di antara para pendekar seusianya, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sedangkan Ye Xiwen, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Ia bukan manusia, melainkan monster. Di antara rekan-rekan mereka, dua organisasi dengan jumlah jenius terbanyak adalah Nandou dan Beidou. Sayangnya, kedua organisasi ini adalah musuh bebuyutan, dan anggota kedua belah pihak tidak akan pernah melepaskan satu sama lain ketika mereka bertemu. Melihat kedua anggota itu, meskipun mereka adalah anggota resmi, kekuatan mereka bahkan belum mencapai tingkat Sein Agung. Jelas, mereka bukan anggota lama, melainkan anggota baru, sama seperti Ye Xiwen dan Jiao Mujiao. Hehe, ayo kita hajar mereka. Pasti ada hadiah dari atas. Membunuh salah satu anggota mereka akan jadi hadiah yang lumayan. Inilah yang membuat Jiao Mujiao paling bersemangat. Tidak semudah itu. Kurasa akan sulit bagimu untuk melawan salah satu dari mereka. Kata Ye Xiwen. Bukan berarti dia meremehkan Jiao Mujiao. Malahan, kekuatan Jiao Mujiao memang sangat kuat. Jika diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi master super yang akan mengguncang dunia di masa depan. Namun, meskipun hanya melirik kedua anggota Nandou ini, Ye Xiwen bisa merasakan aura yang terpancar dari tubuh mereka.
Kekuatan mereka jelas tak kalah dari Jiao Mujiao. Salah satu dari mereka bahkan membuatnya sedikit gugup. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi bukankah kita masih punya kamu? Sebejat apapun mereka, bisakah mereka sebejat kamu? Kata Jiao Mujiao acuh tak acuh. Urat-urat di dahi Ye Siwen muncul, dan ia ingin menendangnya. Meskipun terdengar seperti pujian, tetap saja terdengar kurang tepat, bagaimanapun ia mendengarkannya. Rasanya ironis. Namun, pertama-tama sejumlah besar ahli Feixingmen tiba, lalu anggota Nando muncul. Siapa yang tahu siapa yang akan datang setelah itu? Dan keluarga kerajaan-kerajaan Wei Agung sama sekali tidak ramah.